Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menyambut hari ini, hari Senin 18 April 2022. Dari Bukit Sion kami menyapa Bapak Ibu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan harian yang terambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur bahwa karena pertolongan Tuhan, kami boleh menyambut hari karunia Tuhan pada pagi ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hari ini, kami akan disapa oleh firman Tuhan yang akan bersama-sama kami dengarkan dan renungkan pada pagi ini, sebagai suluh dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita ini diberi satu tema, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang kekasih, murid-murid sedang berkumpul bersama dalam suatu ruangan yang terkunci rapat-rapat karena alasan bahwa mereka takut terhadap orang-orang Yahudi dan kepada para imam kepala yang bertanggung jawab atas penyaliban Yesus 3 hari sebelum ia bangkit. Para imam kepala dan tua-tua telah mengetahui bahwa mayat Yesus itu telah hilang. Jadi mereka menuduh kalau murid-murid telah mencuri mayat Yesus itu. Dan mereka mencari para murid itu. Dan karena alasan inilah, para murid bersembunyi di ruangan yang tertutup ini. Ini terjadi
pada hari ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan hari itulah adalah hari yang teramat agung dan mulia dalam sepanjang sejarah kita manusia. Ketika para murid sedang berdiskusi mengenai hilangnya tubuh Yesus ini, tanpa disengaja, tanpa diketahui oleh murid, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kita memperhatikan bahwa ruangan itu terkunci rapat-rapat, namun tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah mereka. Tentunya Bapak Ibu, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu bisa membatasi kita manusia, tetapi tidak membatasi untuk Tuhan. Murid-murid merespon salam Yesus ini dengan terkejut, dengan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hal ini memperlihatkan kalau murid-murid masih ada dalam keraguan-raguan. Dan akibat dari ketakutannya kepada orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala, hal-hal yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka sebelum ia mati, itu sudah dilupakan oleh murid-murid karena ketakutan mereka. Mereka tidak mengingat apa-apa lagi akibat ketakutan yang mereka rasakan itu. Tetapi Yesus tahu bahwa kondisi murid-murid itu, Dia mengerti betul tentang keadaan mereka. Meski para murid tidak mengucapkan sesuatu apapun, tetapi Tuhan tahu bahwa murid-murid sedang dalam ketakutan dan ragu-ragu tentang kehadirannya itu. Sehingga untuk menenangkan ketakutan mereka, Yesus menunjukkan tangan dan kakinya yang masih terdapat bekas luka penyaliban. Dan untuk membuat mereka semakin yakin, Yesus meminta makanan untuk dimakannya di depan mereka. Tentu hal ini bukan karena Yesus lapar, tetapi itu semata-mata untuk membuat para murid yakin bahwa Ia telah hidup dan Ia telah mengalahkan maut. Yesus ingin para murid tahu bahwa Ia bukanlah hantu atau roh yang mereka lihat. Lalu Yesus meminta supaya mereka memegang, menyentuh Dia, kalau tubuhnya secara fisik itu benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang kekasih, bisa saja apa yang dialami oleh para murid juga itu kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu dalam suasana ketakutan untuk menjalani hari ini. Mungkin kadang-kadang timbul rasa cemas tentang apa yang akan kita pakai, akan apa yang kita makan dan minum, dan ragu akan masa depan, bahkan ragu akan usaha atau pekerjaan yang akan Bapak Ibu kerjakan hari ini, dan tidak berdaya untuk menghadapi penyakit. Namun percayalah kepadanya, Dia yang hadir di tengah-tengah murid itu juga hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan damai sejahtera bagi kita. Mintalah agar Yesus membuka pikiran, membuka pengertian akan firman Tuhan, agar rasa takut kita, rasa cemas kita, rasa khawatir kita itu diubahkan menjadi sukacita yang berasal daripada Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik kepada kami,
Bapa yang mengenal setiap hati kami dan kerinduan-kerinduan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih sayang Tuhan, untuk segala penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau tahu apa yang akan kami kerjakan dan lakukan hari ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan, kepadamu kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Sehingga hari ini kami boleh lalui dengan baik dan dengan penuh sukacita karena pertolongan dan kasih Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati dan pikiran.